Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 tentang hakikat kurikulum. Kurikulum yang berarti kumpulan materi pelajaran yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Secara lebih luas, kurikulum diartikan sebagai rencana atau program pendidikan yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, dan serta metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai panduan penyelenggaraan pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. Prinsip-prinsip dalam fleksibilitas, keseimbangan, dan efektivasi untuk memastikan bahwa kurikulum memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Secara garis besar, kurikulum terdiri dari beberapa bentuk, termasuk kurikulum tertulis dan kurikulum tersembunyi, di mana kurikulum tersembunyi mencakup aspek-aspek yang tidak secara formal direncanakan tetapi tetap mempengaruhi pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum dibagi menjadi dua jenis, yaitu kurikulum tertulis dan kurikulum tersembunyi. Kurikulum tertulis adalah dokumen resmi yang berisi pedoman dan standar program pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah dan pemerintah. Ini meliputi komponen seperti kurikulum operasional, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan siswa. Kurikulum ini berfungsi sebagai acuan dalam proses belajar, mengajar, dan mencerminkan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Selanjutnya ada kurikulum tersembunyi. Di sisi lain mencakup pengalaman yang tidak terprogram secara formal seperti nilai-nilai yang diperoleh melalui interaksi sosial di lingkungan sekolah. Ini termasuk perilaku yang mematuhi peraturan dan keterampilan sosial atau soft skill yang tidak diajarkan secara eksplisit, dan proses pembentukan nilai pada siswa berlangsung selama beberapa tahap, mulai dari menerima nilai hingga mengorganisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah perencanaan, di mana kurikulum dirancang berdasarkan kebutuhan pendidikan, standar kompetensi, serta analisis materi instruksional. Lalu yang kedua ada implementasi, di mana guru memainkan peran kunci dalam menyampaikan materi dan menerapkan strategi pengajaran. Lalu yang ketiga ada evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaannya. Evaluasi ini penting untuk melakukan revisi atau perbaikan kurikulum. Lalu adapun fungsi dan peran kurikulum yaitu sebagai penyesuaian, di mana membantu siswa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Lalu ada integrasi, yaitu mendidik siswa agar menjadi pribadi yang terintegrasi dalam masyarakat. Yang ketiga ada diferensiasi, menyesuaikan layanan pendidikan berdasarkan perbedaan individu siswa. Ada persiapan, untuk mempersiapkan siswa melanjutkan studi lebih lanjut atau berpartisipasi dalam masyarakat. Yang terakhir ada fungsi diagnostik, membantu siswa dalam memahami dan mengembangkan potensi diri mereka. Selanjutnya yaitu landasan dan prinsip. Landasan kurikulum terdiri dari 4 aspek utama, yaitu landasan filosofis yang berakar pada filsafat pendidikan yang memandu tujuan dan nilai-nilai pendidikan. Landasan psikologis mengacu pada prinsip-prinsip perkembangan individu sehingga kurikulum disusun sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Landasan sosiologis memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Yang terakhir, landasan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, mencakup perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diintegrasikan agar perkembangan pembelajaran tetap relevan dengan zaman. Prinsip-prinsip kurikulum meliputi beberapa aspek penting, diantaranya prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip kontinuitas, serta prinsip praktis dan prinsip efektivitas. Kurikulum dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu pertama, model humanistik. Terkait dengan kurikulum, dalam pandangan humanistik, fungsi kurikulum lebih pada upaya penyiapan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan dengan peserta didiknya, yaitu dengan cara pertama, mendengar pandangan realistis peserta didik secara komprehensif, kedua, menghormati individu secara peserta didik dan tanpa alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Yang kedua adalah model rekonstruksi sosial. Untuk mencapai tujuan dalam problematika masyarakat melalui pandangan rekonstruksi sosial, keberadaan kurikulum yang ditawarkan seharusnya dapat menjawab segala persoalan.
di mana jenis kurikulum yang dikenal dengan model integrated curriculum, yang dimana yang implementasinya harus tetap mempertahankan hal-hal berikut, yaitu pertama, child-centered curriculum, kedua adalah social functions curriculum, dan yang ketiga adalah experience curriculum. Yang ketiga adalah model teknologis, dan yang keempat adalah model subjek akademik, yang merupakan model kurikulum yang menekankan pada isi atau materi pembelajaran yang bersumber pada disiplin ilmu dengan ilmu yang dipandang sebagai konsep yang akan selalu berkembang.